Astagfirullahaladzim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, dalam perjalanan beliau ketika tiba di Sidratil Muntaha, beliau mencium bau harum, sangat harum. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, bau apa itu Jibril? Jibril menjawab, arwah. Arwahnya siapa? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Lalu siapa dia Jibril? Jibril menjawab, dialah rohnya, arwahnya Masita. Ibu bapak tahu Masita? Tahu Masita? Bukan Masita tetanggata. Ya, Masita ini adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Ini hebatnya Fir'aun. Begitu kayanya, ada yang khusus digaji hanya untuk apa? Sisir anaknya. Ada yang digaji khusus sediakan bajunya. Ada yang digaji khusus untuk sediakan handuknya ketika mau mandi. Bayangkan ini, hebatnya ini Fir'aun. Nah, Masita ini budak tukang sisir. Dia sisir anaknya Fir'aun. Begitu jatuh sisirnya, lalu Masita memungutnya dan berkata, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Anaknya Fir'aun dengar. Apa maksudmu Masita? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi bapakku kuanggap apa? Bapakmu raja. Dia bukan Tuhan. Nabi bilang anaknya Fir'aun, ku lapor kau. Nabi bilang, lapor kau kira takut kak? Laporlah ini sama bapaknya. Pak C, Pak, ada subversif, pelanggaran ini, mengganggu stabilitas negara. Apa? Masa Masita berkata, tiada Tuhan selain Allah? Lalu, woi, betulkah Masita bilang begitu? Iya, panggil Masita. Adili. Panggil Masita. Masita, menurut informasi yang kami dengar, ada kau punya keyakinan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masita dengan mantap berkata, betul, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masita, jadi kau anggap apa saya selama ini? Ya Tuhan hanya raja, bukan Tuhan. Tuhan ini adalah raja. Weh, kau kurang ajar Masita. Dekmu tahu kau ya, kau tidak takut sama saya? Siapa takut sama kamu? Saya tidak takut. Masita, robah kau punya keyakinan. Ganti itu keyakinanmu. Masita berkata, tidak akan, saya akan ganti keyakinan saya. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Akhirnya apa? Masita diancam. Masita, kalau kamu tidak merubah keyakinanmu, saya akan bunuh keluargamu. Silakan. Kau kira saya takut? Saya tidak takut. Fir'aun berkata, ajudan, seret suaminya Masita. Diikat suaminya Masita. Didorong masuk ke tungku. Jadi Fir'aun menyediakan tungku, apa bahasa Bugisnya? Yang dipakai mak jeno, pamutu. Pamutu besar. Diisi air, minyak, dipanasi, mendidih. Fir'aun berkata, Masita, kalau kau tidak robah keyakinanmu, kau tetap pada la ilaha illallah, saya goreng suamimu. Silahkan. Masita kemudian didorong suaminya. Jatuh, menggelepar. Lalu Masita berkata, suamiku tersayang, kau tahu betapa aku sangat mencintaimu, tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Usaya ki daeng, upurenu ki daeng, tapi cinta dan sayangku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my darling. Ninggal, syahid. Fir'aun gelem kepala, jago memang ini Masita.
Akhirnya Fir'aun lagi berkata, Masita, bukan cuma suamimu, anakmu juga saya goreng hidup-hidup. Silakan. Tangkap anaknya Masita, celupkan masuk. Lalu Masita berkata kepada anaknya, anakku, kau tahu betapa aku sangat mencintaimu. Kau lahir dari rahimku, kulahirkan kau antara hidup dan mati. Tidak mungkin aku tidak mencintaimu nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Labak ko nak, upurennu ko, uamasei ko, ku sayang ko nak, tapi cinta kepada Allah tidak boleh ditawar-tawar. Lalu Fir'aun berkata, orang tua macam apa kau Masita? Masa kau biarkan anakmu? Kau tidak sayang sama anakmu? Kata Masita, Fir'aun, jangan kau ajarkan saya soal sayang kepada anak. Tidak mungkin saya tidak sayang anakku. 9 bulan dalam rahimku, kulahirkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin saya tidak sayang anakku. Tapi sayangku kepada anak tidak boleh mengalahkan sayangku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fir'aun tambah giling kepala. Jago memang Masita. Tapi Fir'aun tidak putus asa. Fir'aun lalu berkata, Masita, bukan cuma suamimu, bukan cuma anakmu, kamu juga aku goreng hidup-hidup. Masita berkata, silahkan. Lalu Fir'aun berkata, ajudan, seret, ikat dia. Masita berkata, jangan kau dorong kak, jangan kau seret kak, jangan kau ikat kak, saya yang turun masuk ke dalam. Masita dengan mantap turun masuk ke dalam, menggelepar, meninggal dunia bersama anak suaminya. Demi apa? Mempertahankan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah. Sahid satu keluarga. Dan apa hadiahnya? Sampai detik itu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah mencium bau harum yang beliau katakan, tidak pernah aku mencium bau seharum ini. Tidak pernah aku mendapati di dunia bau semerbak seperti ini. Dialah bau rohnya Masita, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kita sekarang hikmah dari ini. 1, Fir'aun haram masuk surga, tidak bakal masuk surga, diabadikan dalam neraka, sudah diponis tidak bakal masuk surga. Kalau kita kan ini masih 50-50, 70-80 antara masuk surga dengan neraka. 50% masuk surga, 50% masuk neraka. Tapi Fir'aun sudah dipastikan haram masuk surga. Kenapa? Apa karena dia miskin? Tidak. Apa karena dia tidak pengangguran? Tidak. Apa karena dia tidak punya rumah? Tidak. Apa karena dia penyakit leper? Tidak. Kenapa? Justru dia kaya, pejabat, banyak hartanya, diseret masuk neraka. Kenapa? Karena dia sombong, dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Jadi dosa yang tidak diampuni. Tapi dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa ketika melantik dirinya jadi Tuhan seperti Fir'aun. Puncak kesombongan itu. Banyak orang sombong, pongah, dan puncak kesombongannya dia merasa tidak butuh dengan Allah. Macam-macam. Ada karena kekayaan, dia sombong, namanya Korun. Ada karena jabatan, sombong, tidak mau takluk kepada Allah, namanya Fir'aun. Ada karena ilmu, sombong, namanya Kan'an. Maka Fir'aun, Korun, Kan'an hanya manusia, tapi sifatnya, karakteristiknya, pembawaannya bisa ada di antara kita. Fir'aun secara fisik, Fir'aun yang orang bilang Ramses 12, itu sekali di dalam hidup. Tapi sifat-sifatnya Fir'aun bisa jadi berupa wali kota, presiden, bupati, kepala dinas. Ketika dia sombong dan merasa tidak butuh dengan Allah, sesungguhnya dia Fir'aun. Kaya, Korun, sekali saja sepanjang hidup. Tapi karakteristiknya, sifatnya bisa jadi setiap hari ada. Dalam bentuk apa? Sogi nama tempo pepandang genteng. Korun, cerdas, tinggi ilmunya, maca. Itulah Kan'an. Kan'an sejarah sekali saja hidup di dunia ini. Tapi bisa jadi dia profesor, dia doktor, dia ulama, dia ustadz, sombong. Korun, Kan'an, Fir'aun. Nah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada sombong di antara kita. Dan puncak kesombongan manusia sekarang adalah ketika dia tidak mau sujud dan tidak mau berdoa kepada Allah. Ya,
Orang sombong itu orang yang tidak mau berdoa. Maka dia pun Allah Ta'ala dalam salah satu hadis qudsi, orang yang tidak mau berdoa adalah orang sombong. Dan orang sombong tidak layak kau hidup dari kolong langitku. Maka dia pun Allah Ta'ala, kau matempo ko, macingkang ko, borro ko, sombong ko, keluar kau dari kolong langitku. Mau maki kemana kalau diusir dari kolong langit? Mau ke mana? Kalau Nabi bilang wali kota masuk kau pare-pare, bisa pindah ke Pindrang. Nabi bilang orang Pindrang, keluar kau dari Pindrang, pikir jadi ponto. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan, keluar kau dari langitku, mau kau sembunyi kemana?